kalau misalnya bisa bekerja terus buka usaha, why not gitu. Sekali dua-duanya enak gitu kan, gabung ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visip yang lagi nonton channel Visip Umrah Official. Ya, lagi saya Ella Afnira dari dosen Visip mau konten. Kali ini kita punya bintang tamu dari lintas jurusan nih. Ya, nanti ibu yang cantik di sebelah saya mau memperkenalkan diri dan kita konten kali ini membahas temanya adalah program studi baru yang ada di Umrah. Jadi kita levelnya udah sedikit di luar dari Visip ya, teman-teman ya, sobat Visip ya. Nah nanti ibu yang di sebelah saya ini akan menjelaskan. Mana tahu teman-teman sobat Visip ada yang punya adiknya, saudaranya, kakaknya ya, atau pacarnya mungkin yang mau mencari alternatif jurusan baru untuk kuliah. Nah, oke, kita kenalan dulu. Di sebelah saya ada ibu siapa namanya, silahkan. Hai sobat Visip, perkenalkan saya Nurbaiti, tapi biasanya sehari-hari sih dipanggilnya Betty. Bu Betty ya. Bu Betty. Oke, Bu Betty dari mana? Saya selain lintas, kami di lintas jurusan juga lintas fakultas. Nah, kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim FEBM, prodinya prodi baru kewirausahaan. Kewirausahaan. Berarti ini sama nih sobat Visip. Kita keluar izinnya itu sama ya, untuk membuka penerimaan mahasiswa baru per tahun 2024. Ya, nah, 2024. Boleh cerita sedikit dong, mungkin ada sobat Visip nih yang belum tahu program studi kewirausahaan ini nih nanti gimana sih, atau apa sih prodi kewirausahaan ini, Bu? Kalau seandainya kan kita mendengar kewirausahaan, pasti langsung terbesitnya buka usaha, pasti gitu kan, ya kan Bu Ella. Nah, kalau S1 kewirausahaan sendiri tuh sebenarnya tuh suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana sih cara mengidentifikasi peluang, terus memahami konsep serta strategi yang baik dalam mau membuka suatu usaha atau bisnis. Gitu. Namun nggak hanya juga berpatokan untuk belajar bisnis. Kita juga diajarin juga tuh seperti mata kuliah manajemen, akuntansi gitu kan, terus juga yang mata kuliah wajib fakultas atau universitas, sehingga nanti diharapkan lulusan yang kewirausahaan ini selain juga bisa buka usaha dan juga bisa bekerja. Iya. Jadi kayak semacam mau menjadi manajer atau analis bisnis juga dipelajari. Jadi kalau misalnya bisa bekerja terus buka usaha, why not gitu. Sekali dua-duanya enak gitu kan, gabung ke sini. Masuk. Oke, nanti biasanya kalau calon-calon mahasiswa ini pasti nanya, nanti kalau lulus gelarnya apa? Iya. Apa tuh, Kak? Kalau misalnya ya umum, kalau misalnya sarjana ekonomi pasti SE gitu ya. Kalau akuntansi SAK. Kalau kewirausahaan apa sih? Nggak mungkin SKWU atau apa gitu kan? Nggak mungkin kan? Nah, SKWH gitu kan? Nah, kita untuk lulusannya ini akan mendapatkan gelar sarjana bisnis atau disingkatnya SBNS. S.B besar, S kecil. Oh, bisnis ya. Bisnis. Nah, bisnis. gitu. Jadi kalau mau cari cuan-cuan ya udah bisnis aja. Oke. Terus bedanya, ini kita kan ada tahun lalu juga ada ya prodi baru di Vekon juga ya, bisnis digital. Ya. Nah, itu bedanya sama kewirausahaan gimana tuh, Bu? Kalau mungkin bisnis digital dari katanya aja memang sih hampir sama bisnis-bisnis, tapi digitalnya itu yang membuat agak berbeda. Ya mungkin lebih mengarahkan kalau yang bisnis digital tanya sama prodinya aja. Iya nanti next habis ini kita sama Bisdi ya. Bisdi karena prodi baru juga tuh.
bagus diundang untuk dikulik-kulik kan. Oke, yang boleh, senang boleh. sama digital atau teknologi. Nah. Boleh. Iya, nggak, maksudnya kan kita ngasih pandangan aja Ya. kalau yang satu digital, kalau Digital. yang kewirausahaan ini lebih kemana Kalau gitu. dibilang konvensional enggak juga, karena kan kita ada mata kuliah seperti e-commerce, digital business gitu. Cuman ruang lingkup kita itu agak lebih global. Lebih global, nggak hanya terpaku pada suatu teknologi gitu kan. Mau konten oke gitu, mau digital oke, mau kerja oke. Lebih banyak ya, lebih banyak Sebenarnya ya. ruang lingkupnya banyak, cuman Lebih udah kayak luas. terpaku pada namanya kewirausahaan. Iya itu dia. hanya Makanya kita mau terpaku kasih pandangan gitu. nih, jangan terpaku Pada- kewirausahaan ya iya. udah cuma usaha toh gitu Ah. kan. Ternyata banyak lagi bidangnya di balik itu. Nah, kemudian nanti profil lulusan. Profil lulusan. Kalau nanti ada mahasiswa daftar masuk kuliah 4 tahun atau paling cepat 3,5 tahun lah ya. Udah punya BNS. Ya. Nah, bisa jadi apa lulusnya? Bisa jadi apa tadi? Kalau entrepreneur udah pasti ya diharapkan nih, nah gitu kan, diharapkan menjadi wirausaha agar menciptakan perekonomian seperti Ya, itu. Udah menciptakan pasti. lapangan kerja untuk pekerjaan. meningkatkan perekonomian. Ya. Namun selain itu juga yang tadi bisa menjadi seorang analis bisnis, bisa menjadi tempat konsultan atau konsultasi lah gitu kan. Ibaratnya mau buka bisnis nih gimana sih, mengenai perizinannya kah, mengenai strategi atau misalnya resiko-resiko yang timbul seperti itu, atau mau jadi peneliti Bisa juga bisa ya, juga ilmuwan. mau akademisi kayak misalnya mau dipanggil untuk jadi coach atau mentor sebuah klinik usaha misalnya kayak gitu kan. Konsultan ya. Konsultan bisa juga gitu, jadi nggak hanya terpaku buka usaha, karena mungkin yang mau ditambahin harus perlu tahu juga antara teori sama prakteknya. Nah itu yang mau kita dalami sih di situ. Jadi kalau cuma misal buka usaha aja nih Mbak Ella, ada 100 juta mau buka, habis itu nggak tahu nih mau ngembanginnya. Entah manajemennya gimana Manajemennya, entah ini gimana nih resikonya. Iya. Terus apa tuh kayak kompensasi ya. biaya-biayanya. Mana yang untuk modal, mana yang buat operasional gitu. Aduh, orang komunikasi sosok ngerti. masukin kocak gitu. Padahal tuh harus ada yang diputar lagi. Oke, gitu. Itu kan berarti lebih ke apa ya? Peluang pekerjaannya nanti kalau lebih ke arah swasta ya. Nah, Atau di kalau pemerintahan. Biasanya kan kalau anak sekarang nih bisa jadi PNS. Biar bisa jadi calon menantu idaman, Bu. KPPS nggak sih? Abdi negara. Bisa nggak sih? Kalau nah ini dia, kalau seandainya pemerintah membuka jalur untuk menerima lulusan SBNS, nanti penempatannya apa di ruang lingkup investasi atau investor mungkin bisa diarahkan lulusan SBNS. Tapi kalau tidak sejauh ini pemerintah belum ada membuka, berarti arahnya kalian ke BUMN. Atau sektor swasta, karena kalau BUMN itu dia rata-rata sih menerima S1 fresh graduate, tidak melihat latar belakang harus bla 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 gitu kan. Nah, itu peluangnya sih juga bisa masuk ke situ. BUMN. Oke, kita lanjut. Dosennya deh. Dosennya, Kan ibu Kaprodi nih ya kan? Ya. Cie. Ibu Kaprodi. Boleh lah kenalin lah sekprodinya siapa, dosen-dosennya nanti yang akan mengajar siapa. Kalau untuk di kewirausahaan sendiri dosennya ya kece-kece. Mudah-mudahan sama kayak komunikasi juga gitu. Kaprodi saya sendiri ya kan. Kemudian untuk sekretaris prodinya ada Bu Imalinda. Beliau duduknya di situ tuh. Nggak menggabung di sini. Ada Ibu Imalinda, terus juga ada dosen-dosen pengampunnya, ada Ibu Sufni Rayanti, mungkin sehari-hari dipanggil Bu Nira. Kemudian Pak Agrin juga ada. Terus ada beberapa juga dosen-dosen pengampu yang kita Kalau letakkan nih. saya dengar ini angkatan kita CP semua Iya, ya. angkatan yang baru. Iya, jadi angkatan 22 ya. Angkatan baru emang masih fresh semua Ya. nih sobat Visip, masih muda-muda dosen-dosennya. Terus Jadi siapa kadang lagi? suka apa ya, ibaratnya ini ibu atau mahasiswa atau Iya. kakak gitu. Benar. Ada Iya. juga sih yang senior, ada juga yang senior yang udah berpengalaman di Pasti ya ada ya. berpengalaman di bidangnya ada. Buat Ada. balancing. Balancing yang baru-baru ada. Oke. Mau disebutkan namanya? Boleh kalau mau, kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Disebutkan, kenal nggak
nggak ya? Kenal lah. Nanti kalau misalkan sobat Visip atau saudaranya, temennya ada yang join di sini kan pasti kenal juga. Atau enggak kalau penasaran nanti aja main ke Prodi Oke, siap. Nanti kita cantumkan kalau misalkan tertarik gitu ya, mau menghubungi atau cari-cari infonya kemana? Ke FEBM aja. FEBM, siap. Itu website ya? Website ada, IG ada. Oke. Apalagi ya, YouTube kali ya, mungkin YouTube ada juga, Facebook ada juga. Boleh, nanti kita cantumkan di description Sobat Visip. Lebih global aja gitu kalau kami sih. Terus program pembelajarannya ini nanti gimana kalau Sobat Visip ada yang tertarik mau masuk ke kewirausahaan? Kalau pembelajarannya yang tadi kita juga udah sebutkan di awal, selain juga ada mata kuliah wajib fakultas, mata kuliah wajib universitas gitu kan. Pencirinya kita juga ada kan, penciri sosiotekno. Kalau pengantar kewirausahaan sudah pasti. Ekonomi kita belajar, digital marketing kita belajar, terus ekonomi kemaritiman belajar juga, adalah beberapa Kewirausahaan maritim ya? Iya, maritim karena berada di apa nih? Di antara Kita di kampus maritim. Kepulauan gitu kan. Diharapkan ya ada berbau maritimnya. Terus juga tadi apa ya, Bu? Loh, kok nanya saya? Saya agak ngeblank ya. Kewirausahaan apa tadi? Ekonomi maritim ya? Ekonomi Apa? maritim kita belajar juga. Oh ya, terus ini apa spesifikasinya mungkin yang kalau MBKM. Nah, kami mau menggait sih yang untuk MBKM ini UMKM yang Apindo atau yang MBKM yang Merdeka, betul, kewirausahaan Merdeka. Ya seperti itu mau kita fokuskan ke situ. Oke, sejauh ini udah ada mitranya, Bu? Karena baru ya, Bu. Atau MOU dengan siapa gitu? Ini kami lagi mencari promosi. Siap. Nanti kita bareng-bareng ya. Kedepannya nanti bertahap lah, step by step. Oke, kita lanjut Sobat Visip. Kalau misalkan nih Bu, Sobat Visip, saudaranya, temennya, atau keluarganya ada yang berminat nih nanti mau kuliah di tahun ajaran baru 2024, berminat mau masuk ke Prodi Kewirausahaan, gimana? Cari infonya mungkin, akses masuknya. Kalau saran kami ya, kita kejar SNBP. Oke. Seleksi nasional berdasarkan prestasi. Kenapa? Karena UKT. Iya. UKT-nya itu range-nya murah sekali gitu kan. Berapa tuh bahasa kalau yang murah itu banget di murah sipil? banget ya kan. 500.000 loh per semester 500.000. ya kan. Nah, itu kita mau ngejar yang itu SNBP. Namun kalau misalnya jalur SNBP-nya sudah berakhir atau apa, kita juga ada jalur prestasi. Apa tuh jalur Mutiara ya? Mutiara Umrah itu Mutiara untuk Umrah. beasiswa non akademik. akademik. Terus kalau misalnya Mandiri sih ya. Mandiri, nah jalur mandiri ada juga, hanya saja harga semesternya sih yang bervariasi. Nanti akan berpengaruh sama UKT. UKT tuh banyak gelombangnya nih, Sobat Visip ya bahasanya. Ya kan, ada gelombang 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalnya gelombang 1 kenapa 2, 3, 4 gitu. Tapi kalau enggak ya menyesuaikan. Oke, gitu Sobat Visip. Terakhir nih sebelum kita closing, unggulannya dari prodi baru yang ada di Umrah, program studi kewirausahaan. Silakan. Unggulan kami, nah ini yang tadi saya bilang, kalau memangnya bisa bekerja saja dan buka usaha, kenapa nggak langsung 2 aja? Mau buka usaha bisa, mau kerja bisa, udah gabung aja di prodi kewirausahaan. Masuk Pak Eko. Oke deh Sobat Visip, gitu aja sharing-sharing kita kali ini. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Makasih Bu Betty. Sama Bella, makasih ya udah undang kami. Jangan kapok ya. Sama-sama, nanti boleh kita next konten-konten lagi di Sip. Visip Official. Oke, bye Sobat Bye. Visip.